Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi mengenai investigasi dasar. Tentu banyak ingin bertanya apa sih investigasi, apa tujuan investigasi, bagaimana investigasi, dan lain sebagainya. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya ingin berbagi mengenai investigasi dasar. Kalau kita berbicara mengenai investigasi, maka ada 3 hal yang akan kita dapatkan sebagai hasil investigasi, yaitu pertama adanya fraud, yaitu kesalahan ataupun hal yang tidak benar ataupun hal yang melanggar, baik itu suatu perundang-undangan maupun suatu peraturan di sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua, aktor yang bermain, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang ikut serta, siapa yang bersama-sama, siapa yang membantu. Kemudian modus, ya, modusnya seperti apa? Bagaimana cara mereka melakukan kejahatan, misalnya, bagaimana cara mereka bekerja sama, bagaimana cara mereka berkomplot. Nah, teman-teman, apa sih yang harus dimiliki oleh seorang investigator ketika sedang melakukan investigasi suatu hal, ya, misalnya yang terjadi di masyarakat? Yang pertama adalah pengetahuan. Investigator bukan hanya terkait dengan pendidikan formal, namun juga non-formal, berdasarkan pengalaman yang dimiliki, berdasarkan juga pelatihan-pelatihan yang diikuti. Kemudian juga yang paling penting adalah bagaimana pengetahuan ini menjadi pengalaman dia dan punya yang namanya insting penyidik. Sehingga misalnya ketika membaca suatu dokumen sudah paham, ketika membaca suatu surat sudah paham arahnya mau kemana. Ketika misalnya menganalisis suatu peristiwa, wah sudah paham bahwa wah ini nanti arahnya kesalahannya seperti ini. Karena kalau tidak punya pengetahuan, ketika dia membaca suatu dokumen, ya hanya membaca saja tanpa menelisik, tanpa bisa menganalisis atau tanpa bisa mencium adanya hal yang salah di dalam dokumen tersebut. Kemudian attitude, sikap. Tentu seorang investigator adalah orang yang punya kepribadian yang baik, gitu ya. Kemudian yang kedua berintegritas, dan kemudian yang ketiga mampu menjalankan fungsi investigasi dengan kesantunan, kesopanan, dan nilai-nilai etik lah yang ada di masyarakat, baik norma susila maupun norma kesopanan. Karena menjadi investigator artinya bukan menjadi orang yang arogan, tetapi justru menjadi orang yang rendah hati. Ya, karena seorang investigator adalah orang yang mawas diri. Ketika orang mudah emosional, maka tentu apa yang ingin dapatkan tidak akan tercapai. Karena yang dikedepankan adalah emosional atau amarah. Sehingga satu hal yang penting dari attitude ini adalah sikap yang baik. Ya, artinya bukan untuk mengalah terhadap target kita ya, tetapi untuk lebih berhati-hati. Karena ketika menjadi investigator, tentu orang yang kita investigasi tentu akan melakukan perlawanan. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Kemudian teamwork, ya, tidak ada investigator itu sendirian. Ya, pasti dia punya tim dan mereka pasti bekerja secara bersama-sama. Artinya tentu ada bagian-bagian tugasnya. Sehingga di sini tidak ada tim yang bisa sukses tanpa adanya personal-personal yang mau bekerja sama. Tidak ada saya istilahnya investigator handal gitu ya. Pasti semua punya kelebihan, semua punya kekurangan. Kemudian dari kerjasama ini maka akan tercipta suatu sistem rencana investigasi yang baik,
siapa berbuat apa, siapa membaca dokumen apa, siapa mencari petunjuk apa, siapa yang mencari suatu keterangan, siapa yang mencari saksi dan lain sebagainya. Teman-teman, mengapa dilakukan investigasi? Karena tidak ada suatu kejahatan bisa terungkap tanpa adanya suatu investigasi. Ya, dan kejahatan itu terungkap ketika ada seorang investigator ya yang melakukan upaya-upaya untuk melakukan pengungkapan. Kalau tidak, suatu fraud, suatu kejahatan ya tetap akan tersembunyi karena sifat dasar kejahatan adalah dia tidak ingin diketahui atau dia bermain di ruang gelap. Nah, siapa saja sih yang bisa menjadi investigator? Ya, sekarang kita bisa melihat ada private investigation ya. NGO juga bisa melakukan investigasi, tapi ya terbatas dengan misalnya open source ya sumber-sumbernya ataupun berdasarkan dari informan-informan. Ya, dan kemudian kewenangannya pun juga terbatas, tidak bisa menggeledah, tidak bisa menyidik dan lain sebagainya. Akuntan dan lawyer pun juga bisa melakukan investigasi. Ya, akuntan melakukan investigasi by request dari usernya yang meminta misalnya suatu perusahaan kepada seorang akuntan gitu ya untuk melakukan audit investigasi atau audit forensik terhadap perusahaannya karena banyak terjadi kebocoran. Nah, itu akuntan istilahnya memainkan peran investigasi karena investigasi kan artinya luas. Termasuk juga lawyer. Lawyer pun juga bisa memainkan fungsi investigasi. Kenapa? Karena lawyer tujuannya adalah untuk membela kepentingan kliennya. Sehingga dia akan mencari bukti. Misalnya bahwa kliennya tidak bersalah ataupun juga untuk mencari bukti memenangkan kliennya. Nah, itu kan sudah suatu sifat investigasi, yaitu mencari kebenaran. Apalagi penyidik ya. Ya, penyidik dan penyelidik. Ya, tentu ini sudah diberikan kewenangan oleh undang-undang. Baik itu KUHP maupun undang-undang khusus lainnya terkait dengan kewenangan penyidik. Ya, artinya memang negara sudah memberikan tugas kepada penyidik untuk mengungkap suatu peristiwa kejahatan. Misalnya kalau dia penyidik di KPK ya tentang korupsi, di kepolisian tentang tindak kejahatan umum atau kemudian khusus juga atau kejaksaan sama tindak pidana khusus, mereka bisa menyidiknya juga. Atau di beberapa instansi kan ada penyidik PPNS, ya di bea cukai, imigrasi, pajak, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, investigasi itu adalah merangkai suatu peristiwa kejahatan di masa lalu yang sudah berkeping-keping ya, seperti guci jatuh ya, jadi berkeping-keping ya. Jadi kita harus menyatukan lagi menjadi satu kesatuan yang utuh ya, tanpa ada satupun yang istilahnya hilang atau bahasa kita gompal gitu ya. Artinya tetap utuh seperti guci ya, kita lem lagi, kita rekat lagi sehingga bisa terlihat jelas bagaimana sebenarnya peristiwa terjadi untuk kemudian diambil suatu kesimpulan untuk dilaporkan kepada pengguna misalnya user ya. Misalnya bahwa Pak ternyata ini ada kejahatan, ternyata ini ada fraud, ternyata ini tidak ada. Ya kalau memang tidak ada jangan malu untuk mengatakan tidak ada. Seperti itu. Teman-teman, kejahatan itu tersembunyi, ya. Namun tidak pernah sempurna dan pasti meninggalkan jejak serapi apapun. Dan tugas investigator untuk mengungkap itu semua dengan teknik dan metode investigasi yang tersedia, ya, dalam rangka mengumpulkan barang bukti agar semakin terang peristiwa kejahatannya sehingga didapatkan siapa penanggung jawabnya dan bagaimana modusnya serta dengan cara apa yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Misalnya kalau di suatu perusahaan swasta ya dilaporkan kepada kepolisian atau kemudian dia harus mengganti misalnya korupsi tanda kutip di perusahaan swasta tersebut. Misalnya dia menggelapkan uang gitu kan ataupun kemudian menghilangkan barang dan lain sebagainya.
Nah, tahapan investigasi itu dimulai dari tahap awal yang namanya perencanaan investigasi. Perencanaan investigasi ini merupakan yang paling dasar. Ya, tanpa perencanaan yang bagus tidak akan ditemukan hasil investigasi yang baik. Oleh karena itu perencanaan harus matang. Misalnya berapa orang yang ikut terlibat dalam investigasi, kemudian bagaimana cara untuk mengumpulkan bahan keterangan, full bucket, pengumpulan informasi, pengumpulan data, dengan cara apa, misalnya dengan open source tadi ya, open source intelijen gitu kan, ataupun juga dengan misalnya informan. Kemudian yang paling penting di sini hipotesis ya. Tentu kita punya hipotesis bahwa ini nanti hasilnya adalah adanya kecurangan atau adanya kerugian dari suatu perusahaan. Ya, termasuk hal teknis di sini ya, di mana base camp-nya. Base camp-nya apakah di perusahaan yang diaudit gitu ya, ataupun di tempat di mana yang istilahnya kondusif untuk menjadi base camp ya, atau safe house dan lain sebagainya. Kemudian pelaksanaan investigasi ya. Nah, dalam pelaksanaan ini tentu akan banyak sekali hal-hal yang tidak terduga, ya butuh improvisasi dan lain sebagainya. Termasuk ketika ternyata yakin hipotesisnya ini tiba-tiba berubah menjadi hipotesis B gitu ya. Nah, itu tergantung situasi dan kondisi. Dan yang tahap akhir adalah kesimpulan investigasi yang memuat laporan ya, 5W1H lah. Kita sudah biasa. Teman-teman, melakukan investigasi tidak mudah. Pasti akan ada hambatan dan tantangan serta resiko yang harus dihadapi, dimulai dari ancaman verbal hingga non-verbal. Dimulai dari ancaman verbal hingga non-verbal atau fisik. Itulah sebabnya mental harus disiapkan, bukan hanya untuk diri tapi juga untuk keluarga kita. Ya, memang tidak mudah gitu kan. Kita menginvestigasi suatu kejahatan yang dilakukan oleh orang jahat. Tentu dia tidak akan mau masuk penjara, dia tidak akan mau dipecat, dia akan melindungi dirinya sendiri. Apalagi kalau mereka ternyata jaringan, mereka merupakan komplotan. Jadi di situ kita harus memahami bahwa seorang penjahat, apalagi komplotan, pasti akan berusaha untuk tidak diketahui. Apalagi ketika mereka tahu akan investigasi, tentu mereka akan berbuat sedemikian caranya, entah itu teror dan lain sebagainya, agar mereka terbebas dari dugaan atau sangkaan. Nah, penyebab hambatan misalnya adalah investigasi, misalnya tempusnya, tempatnya yang tempusnya, waktunya yang sudah lama gitu ya, sehingga susah dapat dokumen, atau lokusnya, tempatnya yang sudah berpindah lokasi dan sebagainya ya, itu menjadi hambatan dalam investigasi. Kemudian tekanan ya, tekanan dari atasan, tekanan dari user, atau sedang menangani kasus besar, tentu tekanan dari publik juga ada, seperti itu. Kemudian backfire ya, ya misalnya ketika melakukan investigasi yang yang kita investigasi melakukan perlawanan ya, misalnya mengatakan bahwa ini adalah pencemaran nama baik, misalnya ketika terungkap ke publik gitu kan, kita dilaporkan gitu kan, ataupun hal-hal lainnya lah, teror ya kan, baik itu teror online ke sosmed kita atau ke WA kita dan lain sebagainya. Atau misalnya ternyata ada kesalahan di kita sehingga kita menghilangkan dokumen dan sebagainya, itu juga bisa menjadi backfire ke kita juga, bahwa kita bisa dituduh untuk menghilangkan barang bukti dan sebagainya, seperti itu. Oke, itu tentang dasar-dasar investigasi. Ini juga video pertama saya, baru belajar juga bagaimana menggunakan PowerPoint sebagai presentasi untuk di YouTube. Ke depan semoga lebih bagus lagi, dan juga ke depannya tentu akan lebih rigid ya, metode investigasi seperti apa, pengalaman saya bagaimana, ketika menemukan hambatan itu apa yang harus kita lakukan, apakah kita akan tabrak aja tembok, melompat tembok, atau kita lewat sampingnya, atau jebol tembok gitu kan, itu nanti gitu kan.
Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini bahwa kita saling berbagi ilmu dan lain sebagainya. Salam anti korupsi.